تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba kita artikan, kita mulai dari ayat yang kelima karena ayat 1 sampai yang keempat dulu sudah kita bahas, dulu sudah kita sampaikan. Kita ulang ayat yang kelima Bapak Ibu, ayatnya walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Walaqad zayyana as-sama'ad الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Walaqad, dan sungguh benar-benar, Zayyanna, kami hiasi, as-samaa'a, langit, ad-dunya, dunia, bimasabiha, dengan bintang-bintang, waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, alat pelempar, lisyayatin, bagi setan-setan, wa'atadna, dan kami sediakan, lahum, bagi mereka,
azabas sa'ir, siksa api neraka. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Walilladzina, dan bagi orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, adzabu jahannam, siksa neraka jahannam. Wa bi'sal masir, wa bi'sa, dan seburuk-buruk, al-masir, tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza, apabila, ulqu, mereka dilemparkan, fiha, di dalamnya, sami'u, mereka mendengarkan, laha, padanya, syahiqan, suara menakutkan, wahia, dan neraka itu, tafur, mendidih, takadu tamayyazu minal ghair, takadu, hampir-hampir, tamayyazu, meledak, minal ghair, karena marah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama, setiap kali, ulkiya, dilemparkan, fiha, di dalam neraka, faujun, sekumpulan orang, sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga neraka, alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kalian, nadhir, memberi peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu, mereka berkata, bala, benar, qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami, nadhir, pemberi peringatan. Fakadzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai'. Fakadzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai'. Fakadzabna, lalu kami mendustakan. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu, tidaklah Allah menurunkan
min syai' sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kabir. In antum tidaklah kalian illa kecuali fi dhalalin di dalam kesesatan kabir yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu dan mereka berkata, lau sekiranya kunna keadaan kami nasma'u kami mendengarkan au na'kilu atau kami memikirkan ma kunna tidaklah keadaan kami fi ashabis sa'ir termasuk orang-orang penghuni neraka. Fa'tarafu bidzambihim fa'tarafu lalu mereka mengakui bidzambihim terhadap dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhqan maka kecelakaan li ashabis sa'ir bagi penduduk neraka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum ajrun kabir. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna mereka takut rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghaibi dalam kesendirian lahum bagi mereka maghfiratun ampunan wa ajrun dan pahala kabirun yang besar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Mulk ini ayat yang kelima, walaqad zayyana as-sama'ad dunya dan sungguh kami telah hiasi as-sama'ad dunya langit dunia. Jadi langit itu bertingkat-tingkat. Langit yang paling rendah adalah langit dunia. Nanti ada langit atasnya, langit itu sampai sab yang ke-7, ya, sab 7. Nanti ada namanya Sidratul Muntaha. Nah, jadi semakin ke atas itu semakin luas. Maka kata-kata langit itu dalam Quran itu disebutkan jamaknya, disebutkan pluralnya, as-samawat, langit-langit. Kalau bumi itu tidak disebutkan jamaknya, padahal bumi itu juga sebenarnya tidak punya kemampuan untuk mencuri berita atau dia mengatakan sesuatu yang gaib, yang gaib.
kemampuan dukun apa? Ya, kemampuan paranormal apa? Nggak punya. Mereka bukan nabi, ya, bukan nabi, nggak bisa. Nah, mereka bisa nebak itu karena ada yang memberitahu. Ya. Sehingga kenapa kok dilarang? Pertama, ya, karena mereka jelas akan berkata sesuatu yang tidak punya ilmu. Ya. Kemudian yang kedua akan menimbulkan perpecahan dan ya pertengkaran di antara manusia. Ya. Kalau datang itu biasanya nebak, dan biasanya orang datang ke situ kan minta pertolongan. Ya. Dan ini sebagai nasihat bagi kita semuanya, khususnya di daerah Jawa, di daerah Yogyakarta, itu orang itu kalau kehilangan uang, ya, kehilangan uang, itu kemudian ada sering orang yang menyarankan, mbok ditakokke nggone wong tua. Istilahnya dengan orang tua itu bukan orang tua umure tua niki mboten. Ya, maksudnya ya paranormal itu. Ya, takokke nggone wong tua. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dan harus tidak perlu, ya, tidak perlu datang ke sana. Maka ketika kita kehilangan uang, ya pertama kita introspeksi lah, ya, introspeksi. Mungkin kita teledor, mungkin kita ya kurang teliti seperti itu. Kalau misalkan benar-benar itu hilang, ya, berarti anggap saja itu bukan rezeki kita. Ya. Bisa jadi Allah menegur kita, ya, lewat hilangnya itu, mungkin ada sesuatu yang tidak halal yang ada pada diri kita, ada harta yang mungkin tidak halal, ya, sehingga kita diingatkan, mungkin kita kurang berbagi, ya, Allah tegur, ya, dengan hilangnya tersebut, kurang sedekah, ya, ini, sehingga yakinlah Bapak Ibu, harta itu hanya titipan, ya, titipan Allah. Ya. Allah sewaktu-waktu mengambil itu kita nggak bisa menolak, ya. Baik mengambilnya itu dengan caranya Allah sendiri, mungkin dengan hilang itu, ya, atau yang selainnya. Ya, intinya Bapak Ibu, tidak boleh seorang itu datang ke paranormal. Man atakahinan fasa'allahu. Barang siapa dia datang ke paranormal, ke dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, fayusaddiquhu, dan membenarkan perkataan dukun tersebut atau paranormal tersebut, ya, maka la yuqbalu minhu, tidak akan diterima padanya, ya, salatnya arba'ina yauman, 40 hari, ya, tidak diterima. Dalam hadis yang lain, dia telah mengingkari terhadap syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, kemudian biasanya dukun itu juga cuma nebak-nebak. Siapa yang mencuri misalnya, oh rambutnya keriting misalkan, atau ya, hanya sekitar itu, nggak nyebutkan langsung tepat namanya ini, rumahnya ini, tidak, hanya nebak-nebak, dan itu menimbulkan pertengkaran dan suudzon kepada kaum muslimin, kepada manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang itu rujuman, sebagai yaitu alat pelempar bagi siapa, lisyayatin. Kemudian setan itu, ya, setelah itu dilempar. Maka fungsi bintang itu salah satunya adalah yaitu sebagai alat pelempar bagi setan. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk hiasan langit. Ya, tadi Allah mengatakan zayyanas sama ad-dunya, ya, sebagai zinah, sebagai perhiasan yaitu langit. Jadi langit itu kalau ada bintang itu kan kelihatan indah, ya, kelihatan indah. Ini. Kemudian di antara fungsi yang lainnya adalah ya, bintang itu sebagai alat untuk mengetahui arah, ya, arah. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, walilladzina kafaru birabbihim, dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka, ya, adzab jahannam, bagi mereka adalah azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat, Disebutkan bahwasanya orang yang namanya iman, karena ayat ini berbicara untuk dua golongan, ya.
manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Orang yang beriman itu bisa dari golongan manusia dan bisa golongan jin. Orang yang kufur atau orang yang ingkar itu pun bisa dari golongan jin dan manusia. Jadi jin itu juga ada yang muslim. Ada yang muslim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Sebagian kami ada yang muslim, sebagian kami ada yang yaitu tidak muslim. Ya. Bahkan ada yang soleh. Namanya jin itu juga ada yang soleh. Wa anna minas salihuna wa minna duna dzalik. Sebagian kami ada yang soleh dan sebagian lagi itu tidak soleh. Ya. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh kemudian meminta-minta kepada jin, ya, kepada jin. Ya. Nah, ini yang baru heboh misalkan ya minta kepada jin pokoknya nggak boleh. Ya. Untuk nolak bala, nolak hujan, tidak boleh lah pokoknya. Baik itu yang namanya Nyeroro Kidul atau yang lainnya tidak boleh. Nah, ini karena apa? Tapi kalau berdoa bagi muslim, orang muslim itu bisa, tapi bukan untuk menolak, ya, bukan untuk menolak. Dan mintanya kepada siapa? Allah. Orang beriman kan mintanya kepada Allah, ya, bukan kepada jin, ya, kepada jin. Ini. Maka Rasulullah SAW juga pernah ya berdoa agar hujan itu dipindahkan. Itu berdoanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika hujan ataupun ketika pas kemarau. Ya, kemarau kan nggak turun hujan. Kemudian orang muslim sholat istisqa, ya, sholat minta hujan. Nah, itu seperti itu dibolehkan, ya, seperti itu dibolehkan karena jelas mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jin. Ya. Kemudian bagi kita kaum muslimin senantiasa setiap amalan, setiap perbuatan diawali dengan baca bismillah agar tidak diganggu oleh jin, ya, jin. Jadi sering banyak orang mengeluh anak saya kok tiba-tiba sering ngomong sendiri, misalkan anak-anak nangis tiba-tiba. Maka rutinkan biasa kita bacakan bismillah, zikir pagi sore jangan sampai lupa, sebelum tidur baca ayat kursi di samping doa-doa, ayat kursi jangan sampai lupa, ya. Itu benteng yang terkuat. Kalau mau diruqyah monggo silahkan diruqyah dengan ayat-ayat yang biasa untuk meruqyah. Apa itu? Satu Al-Fatihah, yang kedua baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya. Kalau mau ditambah Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, sampai terakhir. Itu diulang-ulang saja, ya. Semakin soleh seseorang, ya, semakin bagus, semakin berpengaruh. Jadi kita sebenarnya nggak perlu kita misalkan harus yang meruqyah orang tertentu, tidak. Kita sendiri bisa meruqyah, ya, meruqyah. Kalau dulu ketika Rasulullah SAW itu kena sihir, yang meruqyah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dibacakan apa? An-Nas, Al-Falaq. Dibacakan An-Nas dan Al-Falaq, sembuhnya yang membacakan malaikat Jibril. Seperti itu. Dan diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Itu. Jadi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi mereka, ya, azab neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa yatafur. Apabila mereka dilemparkan di dalam neraka, mereka mendengarkan di neraka tersebut shahiqan. Kalau shahiqan di sini disebutkan itu seperti suara keledai. Pernah dengar suara keledai apa tadi? Ya, kasautil himar, sebagaimana suaranya himar. Himar itu keledai. Jadi ada keledai apa itu? Ya, keledai, ada namanya bigol, ada namanya kuda. Ya. Nah, ini hewannya mirip-mirip. Hewannya mirip-mirip. Ya, keledai itu Pak, ada keledai jinak, ada keledai yang liar. Ya, keledai yang liar. Ya, jadi keledai yang jinak, keledai kota, ya, seperti itu. Nah, bigol ini Rasulullah sering numpak, sering mengendarai dengan namanya bigol. Ya, bigol itu mungkin peranaraan antara keledai dan kuda. Nah, namanya bigol. Ya, Rasulullah itu sering itu nunggangi namanya bigol. Ya, bigol. Ya, luar biasa. Dan kuda. Kuda.
Dan himar yang sering makan jalalah, makan barang-barang najis, maka himarnya jadi najis. Apa itu? Tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kemudian tafur, ya, mendidih. Tafur itu artinya mendidih. Jadi neraka itu juga bisa mendidih, ya, mendidih. Suaranya mengerikan, menakutkan, karena neraka itu membara atau mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir neraka itu meledak, pecah minal ghaid, karena saking marahnya. Marah kepada siapa? Orang-orang yang masuk dalam neraka. Jadi neraka itu juga makhluknya Allah, gitu loh. Jadi walaupun itu neraka, yaitu tempat untuk menyiksa orang-orang yang ya berbuat dosa dan kufur, ya, itu juga makhluknya Allah. Ya. Jadi mereka itu juga seperti itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan di dalam neraka faujun, ya, segolongan orang, maka sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir, bertanya, yaitu penjaganya itu. Penjaganya siapa? Di antara adalah malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah. Ini salah satu penjaga neraka. Wa adatuhum tis'ata asyra, ya, dan jumlah mereka ada 19 malaikat. Di neraka itu ada penjaganya, jumlahnya 19. Mereka bertanya kepada orang-orang yang masuk ke neraka tersebut, alam ya'tikum nadir, ya, apakah belum datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Jadi tanya di sini bukan tanya untuk minta jawaban, ya, atau tanya yang seperti kita bertanya kepada guru, kepada dosen, bukan, ya. Tanya untuk taubihon, untuk menghinakan mereka, ya, untuk menghinakan mereka. Jadi tanya itu macam-macam. Tanya itu jenisnya macam-macam. Ada yang tanya untuk meminta jawaban, ada yang tanya, termasuk diantaranya adalah tanya untuk menghinakan mereka, ya, menghinakan mereka. Ya. Kalau orang Jawa mungkin sering bisa paham, ya. Kamu kemarin kok nggak datang? Kamu nggak datang, Bo? Nah, kamu nggak datang pengajian itu, Bo? Nah, itu bukan untuk, tapi untuk apa? Ya tadi itu. Nah, di sini malaikat itu bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, alam ya'tikum nadir, ya. Apa belum datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Nah, seperti itu. Maka penduduk neraka mengatakan, qalu bala. Mereka berkata, bala, iya, sudah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Fakadzabna, lalu kami mendustakan orang tersebut, wa qulna, dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun, ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kalian termasuk, ya, tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar, ya. Jadi kadang orang yang memberikan nasihat, peringatan itu kadang malah difitnah, ya. Orang baik itu dikesankan buruk, orang buruk dikesankan baik, ya. Orang yang memberikan peringatan itu kan orang baik, ya. Ya rata-rata misalkan dai, ustadz, kiai atau siapa, itu kan baik. Tapi karena orang itu orang yang hatinya ada kekufuran, ada kenifakan, munafik, itu malah mengatakan, oh itu orang yang jahat misalkan. Jadi ini bisa terjadi baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Nah, orang baik dikesankan buruk, ya. Maka hati-hati zaman sekarang itu kadang media sosial atau ya berita-berita itu kita harus lihat sumbernya dari mana, ya. Kadang orang itu udah bagus-bagus tapi dikesankan buruk. Ada atau tidak? Ada, ternyata ada, seperti itu. Jadi media itu bisa menggiring opini, ya, opini yang tadinya baik jadi buruk, ya. Ini termasuk ini. In antum illa fi dhalalin kabir. Jelas itu seorang peringatan malah dikatakan sesat, ya, sesat ini. Ini luar biasa. Rasulullah SAW adalah seorang nabi, nggak pernah ngapusi, nggak pernah berbohong, orangnya amanah, ya. Kalau berkata baik, lembut, itu saja dituduh, ya, seorang yang gila, seorang tukang sihir, ya. Ini seperti ini. Rasulullah SAW itu dituduh seperti itu, padahal orangnya baik, ya.
Kemudian mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya kami dahulunya ketika di dunia kami mau mendengar, kami mau memikirkan, ya, kami tentu bukan termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Lalu mereka mengakui dosa-dosa mereka, fasuqal li ashabis sa'ir, maka kebinasaan bagi penduduk neraka. Kemudian ayat yang terakhir kita baca, sesungguhnya orang-orang yang innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, dalam kesendirian. Ya, bil ghaibi di sini maksudnya adalah ketika tidak ada orang banyak, ya, orang banyak. Karena orang itu beda antara pas sendirian dengan pas banyak orang. Nah, orang yang ketika dia ibadah dalam sendiri itu lebih dekat kepada keikhlasan, ya, keikhlasan. Maka salah satu orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat hanya 7 golongan, yaitu orang yang dia dia takut kepada Allah SWT, ya, mengakui dosa-dosanya, kemudian sampai mengalir air matanya. Nah, itu kan dalam keadaan dia tidak ada orang, ya, dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang takut, ada istilah khosyah, ada istilah khauf. Kalau khosyah itu betul-betul dia takut, benar-benar dia kalau khauf itu lebih umum, ya. Ini maka innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Jadi ulama yang hakiki adalah orang yang tumbuh sifat khosyah, ya. Siapa mereka? Al ulama, ya. Jadi ulama itu harus punya sifat khosyah. Dan ini sebagai nasihat bagi kita, Bapak Ibu, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita sekolah, tolong indikasi dia itu berhasil dalam menuntut ilmu itu sebenarnya bukan pada pintarnya, ya, tapi semakin baik atau tidaknya, itu sebenarnya. Sebab tidak semua orang dia itu pintar, walaupun itu bisa diusahakan, ya. Tapi standarnya bukan pintar, tapi baik, ya. Maka ini yang harus menjadi prioritas kita sebagai orang tua. Anak itu ujungnya adalah menjadi baik, ya. Masalah pinter, monggo, nanti silahkan. Kalau mau diusahakan pinter, alhamdulillah. Kalaupun tidak terlalu pinter, tapi yang penting apa? Baik. Kalau baik itu standar, ya, standar. Apakah pinter atau tidak, maka dia harus menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya, seperti itu. Anak yang soleh. Sehingga apa? Sehingga kita jangan sampai salah, ya. Sekarang itu banyak orang pinter, dan negara Indonesia itu tidak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang baik, ya, orang baik. Kalau orang itu baik, ya, apapun profesinya, mau jadi menteri, jadi pedagang, jadi guru, ya, jadi pejabat, jadi rakyat jelata, kalau orang itu baik, baiklah apa yang dikerjakan, ya. Jadi guru, ya gurunya ya baik, ya dia pekerjaannya juga baik, jadi pejabat dia baik karena memang dia orang baik. Tapi kalau hanya pinter tapi tidak baik, bahaya seperti ini, ya. Dia bisa mengelabui manusia, bisa berbohong dengan kepintarannya itu, ya, dengan kepintarannya itu. Dan ini berbahaya, ya. Orang-orang yang sudah ditokohkan, ya, tapi kok dia tidak baik, tidak soleh, walaupun pinter, ini berbahaya. Ya, dia bisa korupsi berapa banyak sampai bertriliun-triliun, ya, itu karena kepintaran dia, ya, kepintaran dia. Ini, tapi tidak soleh, ya. Makanya mari ini sebagai muhasabah bagi kita, ketika kita punya anak-anak, ya, jangan lupa, ya, didoakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, seperti itu. Ya, urusan dunia monggo silakan, mau berdoa mau jadi apa, jadi dokter silahkan, jadi pokoknya silahkan, ya. Tapi yang terpenting adalah anak itu menjadi baik, ya, anak itu menjadi baik, ya. Karena dengan baik inilah, ya, yang akan membuahkan hasil dan akan ditunggu-tunggu orang tua nanti ketika orang tua sudah masuk di liang lahat, di alam kubur, ya toh. Coba kalau anak-anak pinter, kemudian dia punya perusahaan banyak, tapi nggak soleh, nggak pernah sholat,
saya yakin ya dia nggak akan mendoakan orang tuanya. Ya. Kalau doakan pun cuma sekali-kali. Ya. Karena apa? Rumusnya orang itu ketika sudah lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada orang tua, kepada makhluknya. Tapi kalau anak itu atau orang itu sudah ingat kepada Allah, dia akan ingat kepada orang tuanya. Ini yang diharapkan orang tua ketika sudah di alam kubur, di liang lahat, di antara adalah doanya anak yang soleh. Ya. Dan anak yang soleh kok dia sholat 5 hari sehari, ya, 5 kali sehari, dia akan menyelipkan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itu anak yang soleh, dia senantiasa mengingat orang tuanya, mendoakan, dan itu akan ditunggu-tunggu orang tua menjadi kebahagiaan. Yang harusnya orang tua disiksa karena dosanya, karena doanya anak-anak nggak jadi disiksa. Biasa ini. Ya. Bahkan nanti di sebuah hadis itu disebutkan innar rajula, sesungguhnya ada seorang, maksudnya orang tua, la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah, akan diangkat derajatnya nanti di hari kiamat. Ya. Sampai dia itu heran, ya Allah, kok saya punya kedudukan tinggi ini karena apa? Kemudian dikatakan istighfari waladika laka, karena anak-anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Ya, ini. Jadi monggo kita sangat berharap dan mendoakan anak kita menjadi anak yang baik, anak yang baik. Kadang memang kalau yang saya mohon maaf, ketika orang itu sudah tua, anaknya itu ya sudah banyak kesibukan, banyak urusan duniawi, apalagi dia pejabat, itu untuk ngurmat orang tua kadang sok pikir-pikir, ternyata. Kadang sok iren ngepas nggih. Iren, mbok kamu saja. Nah, padahal inilah kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, orang tua. Ini sehingga dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya, telapak kaki ibu. Nih. Sehingga mari Bapak Ibu jangan lupa kita berharap ya, dan mohon kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Allahumma amin. Jadi sifat khosyah Bapak Ibu, sifat rasa takutnya, semakin tambah ilmu, harusnya semakin tambah khosyahnya, semakin tambah ilmu, semakin tambah takutnya. Ini yang menjadi barometer pada diri kita, ya, dan juga mungkin orang lain. Nah, ketika kita tambah ilmu, sebenarnya kita itu semakin dekat kepada Allah atau tidak sih? Ya, ini sebagai pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Saya punya gelar tinggi, saya ilmunya banyak, saya semakin dekat enggak ya sama Allah? Kalau kita semakin dekat, alhamdulillah berarti punya sifat khosyah, rasa takut. Tapi kok semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak wawasan kita, kok kita semakin jauh, semakin sombong, semakin merendahkan orang, berarti ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang tidak membuat orang itu menjadi lebih baik, ya. Walaupun dia dalam pandangan manusia orangnya hebat, ya, tapi dalam pandangan Allah tidak. Karena apa? Dia tidak punya sifat khosyah, rasa takut kepada Allah, ya. Ini menjadi apa? Menjadi sebuah renungan bagi kita, tambahnya ilmu, ya. Apalagi kita sudah sering ngaji, kemudian belajar di tempat-tempat yang lainnya. Ini sebagai koreksi dan muhasabah, apakah kita semakin dekat kepada Allah, semakin rajin atau tidak, ya, semakin baik atau tidak. Itu kalau kita semakin baik berarti buah ilmu itu ada, ya. Itu semakin takut kepada Allah. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, yang terakhir, orang yang seperti ini, orang yang dia takut kepada Allah di dalam kesendirian, tidak banyak orang, maka bagi mereka Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar, pahala yang besar. Iya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini sampai jam 9 nggih? Sudah jam 8. Ampun. Anten pertanyaan dulu. Oh iya, mau anten. Yang mau ini sambung ini penjelasan. Banyak. Tujuh golongan yang dekat dengan Allah baru satu. Oh iya.
Ya, saya agak lupa. Cuman di antara adalah imamun adil, yaitu orang yang adil. Ya, imam yang adil maksudnya adalah seorang imam yang adil. Kemudian seorang lelaki yang hatinya itu terkait kepada masjid. Hatinya terkait kepada masjid. Nah, 7 ya. Ya, dua orang itu maksudnya laki-laki dengan laki-laki, bukan laki perempuan. Itu yang dia saling bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ya. Kemudian adalah seorang laki-laki yang ketika digoda oleh perempuan, dia mengatakan ini akhafullah. Ya. Saya takut kepada Allah. Kemudian orang yang sedekah, rajulun yatasaddaqu bisadaqatin, orang yang dia sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la talam simaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sampai atau seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Jadi orang yang dia sedekah dengan sembunyi-sembunyi, gitu ya. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sudah berapa Ibu? Lupa saya malah. Kurang satu. Apa ya? Laki-laki yang dia tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Ya. Rajulun nasa'a fi ta'atillah. Seorang laki-laki yang dia tumbuh taat kepada Allah. Ya, syabun seperti itu. Jadi anak yang dia pemuda, dia tumbuh. Dan ini menjadi PR bagi kita Bapak Ibu, pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita siapkan ya menjadi generasi-generasi yang baik ya, itu dalam ya berdakwah, kemudian taat kepada Allah. Ya, ada satu faedah Bapak Ibu sebelum kita akhiri, penjelasan anna takdzibur rusul kufrun, mendustakan utusan Allah itu adalah kekufuran dan itu akan mendatangkan azab. Dan mendustakan ulama itu seperti mendustakan utusan Allah. Jadi mendustakan ulama, orang-orang yang alim seperti itu seperti mendustakan utusan Allah. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekarang nggak ada nabi, tapi ada yang menggantikan, meneruskan perjuangan dakwahnya. Siapa itu? Ulama. Ya, ulama. Nah, mendustakan ulama berarti sama saja mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Ampun saya mau badhe untuk persa. Kadang ya atas anggota sampun. Nggih. Ini sampun kita tutup gitu. Nggih. Monggo Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Kita tundukkan sejenak hati kita fokuskan tentang dosa-dosa kita, tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita. Dan kita dalam hati berharap agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kita diberikan kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ketika nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan lupa kita mendoakan untuk orang-orang tua kita yang mereka sudah menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah masukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari segala siksanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dan memujimu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah orang tua kami ya Allah. Orang tua yang telah masuk ke dalam alam kubur ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Berikanlah manfaat dalam umur kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten para bapak ibu yang bisa saya sampaikan, banyak kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.